Pep Guardiola dan Manchester City bagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun setiap era pasti ada akhirnya. Dan bagi era Pep di City, ending itu sudah dekat. City mulai ketar-ketir bersiap menghadapi momen perginya pelatih berkepala botak itu. Apakah City bakal memulai segalanya dari nol gelar lagi seperti dulu? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Jauh sebelum kedatangan Pep Guardiola di Etihad, City berada dalam era kegelapan. Memang status mereka di kancah sepak bola Inggris masih diperhitungkan. Tapi secara prestasi hampir tidak ada yang spesial dari tim yang berbasis di Manchester ini. Bahkan di era 2000-an, City beberapa kali tersandung masalah finansial dan diambang kebangkrutan. Tahun 2008, The Citizen yang sedang ngap-ngapan pakai mendapat pertolongan dari surga lewat ambil alih konsorsium Arab yang mengakuisisi sekitar 75% saham City kala itu. Transformasi City mulai kelihatan semenjak ambil alih tersebut. Tim asal Manchester ini mulai berprogres menjadi salah satu kekuatan besar Inggris. Di ajang domestik, City berubah dari yang semula tim papan tengah menjadi penguasa sejumlah ajang. Premier League mereka menangkan pada 2011-2012. Diikuti sejumlah kesuksesan di Piala FA dan Piala Liga. Namun kompetisi Eropa menjadi hantu yang belum bisa ditaklukkan. Sebelum kedatangan Pep, paling banter prestasi The Citizen hanya mentok di semifinal Liga Champions. Itu pun terjadi cuma satu kali, yakni pada musim 2015-2016, musim di mana City juga sukses mengantongi gelar Piala Liga. Era ini adalah era kegelapan karena City berada dalam masa transisi dari klub yang diremehkan menjadi salah satu klub raksasa. Februari 2016 menjadi momen yang paling bersejarah buat The Citizen karena tepat pada momen tersebut awal metamorfosis sempurna mereka dimulai. Kedatangan Pep Guardiola, mantan manajer Barcelona dan Bayern Munchen, menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Manchester Biru. Pep benar-benar mengubah Manchester City menjadi penguasa baru Inggris. Musim perdana pelatih dengan rekam jejak mentereng itu tidak berakhir manis, karena tak ada satupun gelar yang berhasil ia menangkan. Namun di musim berikutnya sejarah itu tercipta. Pep membawa City memenangkan Liga dengan perolehan poin terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Rekor demi rekor, pencapaian demi pencapaian ditoreh Pep bersama pasukan barunya Manchester Biru. Sampai pada satu titik Pep berhasil menemukan puncak kebahagiaannya bersama The Citizen. Manchester City menggila pada musim 2022-2023. Mereka menjadi tim pertama yang meraih 3 gelar beruntun EPL sekaligus meraih Continental Treble yang sangat bersejarah buat klub. Ejekan yang kerap dilontarkan buat City 0 gelar rasanya sudah tidak berlaku di era Pep. Begitu pula ejekan sebagai klub penggembira UCL. Pep telah mengubah garis nasib City, bahkan garis nasib kota Manchester itu sendiri. Sekarang dinasti yang dibangun Pep di Etihad Stadium telah menjadikan Inggris, khususnya Manchester, bernuansa biru langit ala City. Hal terberat dari setiap pertemuan tentu adalah perpisahannya. Pep dan City kini bersiap menghadapi perpisahan itu. 12 tahun Pep mendirikan dinastinya di kota Manchester, dan sekarang ia siap pergi dengan meninggalkan warisannya untuk The Sky Blues. Ini artinya City harus berjibaku sendiri tanpa sang entrenador yang selama ini telah menemani. Dalam kontrak Pep tertera angka 2025 yang menjadi akhir masa bakti pria 53 tahun itu bersama City. Memang dari awal City telah mengupayakan perpanjangan kontrak untuk mantan pelatih Bayern Munchen itu. Tapi Pep tampaknya lebih memilih hengkang alih-alih bertahan dengan segala pencapaiannya di Etihad. Pep sendiri yang bilang kalau dirinya lebih condong pergi dibanding harus bertahan lebih lama. Dengan segala memori yang melekat dalam jiwanya, Pep mengakui kalau dirinya mencintai Manchester City.
Tapi segalanya telah ia berikan di sini, bahkan juga gelar Liga Champions yang selama ini selalu bikin tim ini penasaran. Pep selalu meninggalkan klub pasca persembahan si kuping besar, dan ini juga akan terjadi di City. Pelatih asal Spanyol itu pernah bilang kalau setelah final Istanbul melawan Inter semuanya selesai. Premier League sudah, Piala Liga dan FA Cup sudah, Liga Champions pun sudah. Apalagi yang mau ia kejar? Walau rasanya sudah ingin hengkang, kecintaan Pep pada City telah membuatnya bertahan. Terlebih ia ingin menghormati kontraknya yang menyatakan masa baktinya belum tuntas. Ya, dengan perginya Pep, ini berarti akhir dari era Premier League yang sebelumnya menjadi ajang perang taktik manajer-manajer top. Ketika para manajer seperti Antonio Conte dan Jose Mourinho pergi, IPL menyisakan perang antara Jurgen Klopp dan Pep. Dua sosok inilah yang menjadi magnet pemikat untuk IPL karena memang keduanya lah yang sering terlibat persaingan gelar. Apa mau dikata, Klopp telah berpamitan, menyisakan Pep yang barangkali musim depan bakal bertarung dengan anak muridnya lagi dalam perburuan gelar. Jika memang faktanya itu bakal terjadi, maka pertarungan Pep versus Arteta nanti bakal jadi penanda akhir sebuah era. Sebuah era yang membuat kita semua mengenal Manchester City yang sekarang. Ditinggal pelatih sekali Pep Guardiola tentu saja membuat City ketar-ketir karena harus mencari pengganti yang sepadan. Namun City mau belajar dari pengalaman mereka di masa lalu ketika mereka merekrut Pep. Pep memang punya nama besar, namun City pada waktu itu ingin membangun kerjasama jangka panjang. Bukan asal tendang ketika gelar tidak bisa dibawa pulang. Inilah dasar utama pencarian pelatih baru mereka yang disebut-sebut bakal start mulai awal musim depan. City kini menjajaki beberapa opsi dan tampaknya siap melakukan pendekatan-pendekatan di musim 2024-2025. Lagi-lagi selayaknya tren yang sedang terjadi di sepak bola modern, nama-nama dalam daftar City ini bukanlah nama-nama beken, melainkan mereka-mereka yang masih minim pengalaman. Diawali dari Roberto De Zerbi, sosok yang tengah jadi incaran banyak klub. Lalu ada Julian Nagelsmann, pelatih yang membawa energi dan semangat baru ke timnas Jerman. Lanjut ke Xabi Alonso, nama yang tahun ini sedang naik daun. Terakhir ada Michael, juru taktik yang berhasil membawa pencapaian sensasional bersama Girona. Dari daftar calon penggantinya saja sudah kentara kalau City lagi-lagi mempersiapkan proyek jangka panjang. Singkatnya, City sedang mencari orang yang tepat untuk diserahi mandat mengawal dinasti Pep ketika sang empunya dinasti undur diri. Yang namanya proses itu pasti ada. Wong nyatanya Pep sendiri tidak langsung juara di musim perdananya. Tapi kalau bicara soal kesabaran, City ini termasuk tim yang sabar menanti. Penantian mereka sudah terbukti dengan berdirinya dinasti Pep. Sekarang tinggal mencari orang yang tepat untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan sang empunya dinasti. Itulah dia mengenai ketar-ketirnya Manchester City yang sebentar lagi bakal mengucapkan selamat jalan buat Pep Guardiola. Kira-kira gimana nih komentar football lovers? Apakah kepergian Pep membuka jalan menuju Premier League yang lebih menarik dan kompetitif?